Haleluya, Shalom, puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu doa mendatangkan mukjizat. Untuk renungan singkat kita kali ini, kita bisa membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kisah 12 ayat 5. Menjadi orang Kristen harus mau menderita. Filipi pasal 1 ayat 29. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penderitaan ini dialami juga oleh orang-orang Kristen di zaman para rasul. Ketika Raja Herodes memerintah, terjadilah kekerasan dan penganiayaan terhadap orang percaya. Herodes dengan kejamnya menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen. Kisah pasal 12 ayat 2. Ia, yaitu Herodes, menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Kemudian Herodes juga menangkap dan memenjarakan Petrus dalam ayat 4. Di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Tidak dapat dibayangkan seperti apa perasaan Petrus ketika itu, karena ia pasti akan bernasib sama seperti Yakobus, karena ia dikawal dengan ketat oleh para prajurit Herodes. Lagi pula kaki dan tangan Petrus dibelenggu dengan rantai yang kuat. Secara manusia, habislah sudah harapan Petrus menikmati hidup. Kematian sudah di depan mata. Ia letih dan tak berdaya yang membuatnya tertidur. Petrus hanya bisa berserah penuh pada Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama seperti Petrus. Terbelenggu rantai yang kuat, terbelenggu berbagai macam persoalan hidup. Entah itu penyakit, krisis, dosa, tradisi kegelapan, dan lain-lain. Hidup seperti dalam di penjara, tak berdaya dan tanpa harapan, karena tak seorang pun memperhatikan dan menolong kita. Petrus pun tidak dapat bergerak untuk lepas dan esok hari kematian pasti dialaminya. Namun ajaib, Petrus mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mukjizat yang sama sekali tidak terpikir oleh akal manusia terjadilah. Semua karena doa dari jemaat seperti tertulis. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bukan sembarangan doa, tetapi doa yang tekun dan penuh iman. Karena ketekunannya, tergeraklah sorga dan kuasa Allah pun bekerja. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk melepaskan semua belenggu yang mengikat Petrus. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Apabila Tuhan turun tangan, tidak ada yang mustahil baginya. Haleluya, amin.